Haleluya, haleluya, ku menang. Gereja Kristus Bandung, Maju, taklukkan, menang. Shalom, selamat pagi saudara-saudara kekasih Kristus dan yang mengasihi Kristus Yesus Tuhan kita. Bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah kembali, ibadah online Gereja Kristus Bandung. Kita boleh walaupun di rumah saja bersama keluarga kita, ibu, ayah, dan anak-anak, kita bisa menikmati sukacita dan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan, Mazmur 106 ayat 1 berkata, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan sulit seperti ini, kita masih bisa bertemu dan bernyanyi, beribadah dengan semangat kepada Tuhan kita, Allah kita yang begitu baik. Mari saudara, saya jemput kita bangkit berdiri dengan sukacita. Kita mau nikmati pujian ini. Katakan dengan iman bahwa Allah kita itu memang benar-benar baik. Dan rasakan bagaimana Tuhan menunjukkan kebaikannya kepada kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Mari dengan penuh pengucapan syukur dan semangat katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia.
Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal itulah yang senantiasa menyertai kita juga dalam ibadah kita pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita tundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan kita. Ya Allah, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu buat kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib, buat menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan buat begitu banyak hal-hal baik yang boleh kami alami dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa, memohon kepadamu. Pulihkan kami ya Bapa. Sembuhkan yang sakit, terutama yang terpapar COVID-19. Tuhan jamah. Kembalikan mereka ya Tuhan pada kesembuhan mereka. Engkau hiburkan yang susah. Engkau lawat yang berduka cita, dan Engkau berkati kehidupan anak-anak-Mu di tengah masa sulit ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oh
Selamat pagi jemaat kekasih Kristus. Kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus kiranya terus menyertai kita, menuntun kita, juga menyertai kita di sepanjang kehidupan kita sehingga kita mengalami sukacita di dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online kita Bapak Ibu. Dan pagi hari ini firman Tuhan bagi kita terambil dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai dengan 15 dengan tema waspadalah terhadap dosa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Perkenanan Tuhan buat kami Tuhan, kami boleh bangun dari pembaringan kami. Kami boleh memuji memuliakan Engkau walau hanya secara online. Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Engkaulah Tuhan yang kami puji. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menerima berkat dari kebenaran firman-Mu. Baik hamba-Mu yang Tuhan izinkan membawakannya, demikian juga jemaat bahkan semua yang mendengar firman Tuhan ini. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Demikian. "Aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya.
bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa adalah perbuatan yang membuat Allah geram. Dan dosa tidak pernah dapat disandingkan dengan Allah. Setiap perbuatan dosa pasti mendapat hukuman dari Allah. Dan dosa tidak pernah dapat disembunyikan dari hadapan Tuhan. Firman Tuhan dari bacaan kita menolong kita supaya apa yang dialami oleh Daud tidak terjadi pada kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema waspadalah terhadap dosa, maka marilah kita lihat kewaspadaan yang seperti apakah yang dapat kita terapkan. Poin yang pertama yang saya lihat yang harus kita perhatikan adalah bahwa Daud berada di tempat yang salah pada saat yang sama. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa raja-raja pada waktu itu raja-raja berperang. Artinya raja memimpin pasukannya untuk melawan musuh mereka. Tetapi firman Tuhan memberitahu kita bahwa Daud ada di istana. Dia sedang bersantai-santai di istana, sedangkan prajuritnya berperang di medan perang. Baru saja dia bangun, kata firman Tuhan, dari tidur siangnya, berjalan-jalan di sotoh istananya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Santai sekali raja ini, Raja Daud. Dan pada waktu dia berjalan-jalan, rupanya tiba waktunya orang-orang mandi, begitu ya. Nah, dia melihat Batseba sedang mandi. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Batseba ini adalah wanita yang cantik. Dan rupanya Daud tidak segera menghindar dari tempat itu, tetapi justru Daud terus menikmati penglihatan di mana Batseba sedang mandi. Kalaulah ya, Daud memimpin bangsa Israel, memimpin prajuritnya untuk melawan musuh, tentu peristiwa ini tidak akan terjadi. Itu sebabnya poin yang pertama, Daud berada di tempat yang salah pada saat yang sama. Oleh karena dia tidak ikut berperang, maka dia lihat Batseba sedang mandi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering kita dengar di dalam kehidupan kita sekarang, di dalam satu kantor, pegawai semua sudah pulang, tetapi sekretaris dengan bosnya ada di kantor dan bisa jadi ada di dalam satu ruangan, membuka peluang untuk berbuat dosa, bukan? Atau sebaliknya, wanitanya yang jadi bos, pria yang jadi sekretaris, membuat peluang, Bapak Ibu. Dan ini perlu kita hindari. Memang dosa itu nggak langsung datang. Daud pun mengalami itu. Tetapi oleh karena Daud berada di tempat yang salah, dalam waktu yang sama, maka Daud tergoda untuk berbuat dosa. Poin yang kedua yang saya lihat di dalam firman Tuhan ini, pada saat Daud mengetahui atau Daud sudah melihat Batseba yang cantik, maka apa yang dilakukan oleh Daud? Kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, Daud, ayat ketiga, lalu Daud menyuruh orang bertanya. Daud menyuruh orang bertanya, siapa itu wanita? Diberitahu kepada Daud bahwa wanita itu adalah Batseba, istri Uria. Daud nggak berhenti sampai di sana. Dia sudah tahu bahwa itu adalah istri dari Uria.
Nah, tetapi dia terus lanjut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia suruh lagi orang lain untuk memanggil Batseba. Raja-raja pada waktu zaman perjanjian, pada waktu perjanjian lama ini adalah otoritas tinggi. Tidak ada satu orang pun yang dapat membantah perintah raja. Demikian juga di dalam pembacaan kita. Daud menyuruh orang menyelidiki. Dan setelah tahu siapa dia tidak berhenti, justru menyuruh orang lagi untuk membawa Batseba ke istana Daud, raja. Saya dengan ibu sering diskusi soal ini, bukan seringnya, maksud saya kita sering sharing dengan ini. Mengapa Batseba mau? Ya, yang kita tangkap pada waktu kita tangkap adalah dengan zaman ini bahwa tidak ada yang dapat melawan raja, kemauan raja. Kalau ada yang mau melawan raja, mati tembak. Jadi bisa jadi Batseba mau tidur dengan mau dipanggil untuk ke istana Daud, dan pada akhirnya tidur dengan Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa dan wewenang membuka orang untuk berbuat dosa. Ya, kalau salah mempergunakan wewenang, itu sebabnya poin yang kedua yang saya buat di sini. Daud mempergunakan wewenangnya dengan salah. Pada waktu wewenang, pada waktu kuasa ada, terbuka lebar untuk melakukan dosa. Contoh nih, orang yang sudah punya uang, orang yang sudah punya kedudukan, sangat terbuka peluang untuk melakukan dosa dalam kehidupannya. Oleh karena itu sangat waspada. Itu sebabnya Bapak Ibu, waktu saya renungkan firman Tuhan ini, saya langsung teringat apa yang kita lakukan di gereja kita. Apa itu? Mengajak setiap orang bergaul karib dengan Tuhan. Yesus memanggil saudara dan memanggil saya sebagai sahabat. Apa artinya buat kita? Sahabat yang baik tidak akan membiarkan kita jatuh dalam dosa, betul kan? Jadi pada waktu kita mengalami perjumpaan yang terus-menerus, bersahabat karib dengan Tuhan, ini menolong kita untuk tidak jatuh di dalam dosa. Memang di setiap situasi dan kondisi bisa menarik kita untuk berbuat dosa. Tetapi ada satu pagar yang diberikan Tuhan buat kita, yaitu kita bergaul akrab dengan Tuhan. Membina hubungan akrab dengan Tuhan. Meluangkan waktu kita bersekutu dengan Tuhan, baik itu melalui doa, juga melalui firman Tuhan. Poin yang ketiga yang saya lihat dari firman Tuhan ini adalah Daud mau menutupi dosanya dengan merancang dosa yang baru. Kasihan Uria ya di sini. Uria boleh dikatakan orang yang luar biasa pengabdiannya, baik kepada raja, juga imannya kepada Tuhan. Tetapi justru dengan demikian, Daud mengorbankan Uria. Uria dipanggil dari medan perang. Supaya apa? Supaya Uria tidur dengan istrinya dan tertutupilah perbuatan Daud. Tetapi Uria tidak mau. Dia tidak mau tidur dengan istrinya. Dia tetap berpisah dengan istrinya. Karena dia bilang, masakan tuanku berperang, prajurit berperang, sementara aku tidur dengan istriku. Tidak, kata Uria. Tetapi justru dengan imannya itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Uria mengorbankan dirinya. Dia mati untuk kebenaran yang dia pegang. Karena Daud menyuruh dia maju ke medan perang dan menyuruh prajurit mengundurkan diri pada waktu Uria sudah maju ke medan perang, dan pada akhirnya Uria mati. Daud berupaya untuk
menutupi dosanya dengan cara melakukan dosa yang baru. Dia merancangkan untuk menutupi dosanya, tetapi dia lupa bahwa dia melakukan dosa yang baru di hadapan Tuhan. Yakobus, saya baca Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai dengan 15. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dosa yang begitu pelan tapi pasti masuk dalam kehidupan Daud, membawa dia jauh lagi, yaitu menutupi dosanya dengan melakukan dosa yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mestinya Daud cepat-cepat menghindar dari dosa itu, bukan? Tapi dia justru merencanakan dosa berikutnya. Saya akhiri firman Tuhan ini dengan penutup. Tutuplah setiap celah yang membuka peluang untuk kita berbuat dosa. Dalam poin ini, karena hubungan suami istri berperan untuk menutup celah ini sedemikian rupa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi yang sudah suami istri, saya pikir mengerti ini. Baik yang muda, ya terutama yang muda ya, juga yang tua. Tutuplah celahnya, supaya jangan terbuka celah untuk berbuat dosa. Sekali lagi, gereja kita sepakat untuk membawa seluruh jemaat kita. Oke? Gereja kita sepakat untuk membawa seluruh jemaat kita bergaul karib dengan Tuhan, mengalami perjumpaan yang terus-menerus dengan Tuhan. Karena kalau saudara dan saya bersahabat dengan Tuhan Yesus, sahabat kita, Yesus Kristus, tidak akan membiarkan kita jatuh dalam dosa. Dia akan menolong kita. Setuju Bapak Ibu? Iya kan? Firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 15, bahwa dia memanggil kita bukan hamba tetapi sahabat. Jadi bersahabatlah dengan Tuhan. Bersahabatlah dengan Allah kita. Kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun, kita terus membina persahabatan kita dengan Tuhan. Gereja kita mengatakan itu, living in God's planning. Tuhan memberkati kita semuanya dan menjaga kita, menjaga kehidupan kita, supaya kita boleh kudus di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama Yesus pasti menang. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, bagimulah Tuhan segala hormat dan kemuliaan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau mengingatkan kami kembali betapa dosa melukai hatimu. Ampuni kami Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, karena sering kami terjerat oleh pikiran, oleh penglihatan, oleh sikap kami untuk berbuat dosa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan sendiri menjaga kami. Sahabat kami Tuhan Yesus Kristus menolong kami, memimpin kami, supaya kami tidak terjerumus di dalam dosa. Terima kasih Bapa yang baik, bahwa Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal untuk menolong kami, untuk melepaskan kami dari segala belenggu dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimulah segala hormat dan kemuliaan. Berdoa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus, bahkan yang mendengar firman Tuhan ini. Bapa, biarlah kami terus memandang kepada Engkau Allah dan Tuhan kami. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang membenci dosa, tetapi Tuhan yang mengasihi kami.
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Bangsa dan negara kami Indonesia yang dilanda COVID sedemikian rupa. Bapa yang baik, Engkaulah tumpuan pengharapan kami. Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, pemimpin kami Tuhan mulai dari pusat sampai daerah. Biarlah bersinergi untuk menyelamatkan bangsa ini oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan memakai mereka, Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih Bapa, bagimulah segala hormat dan kemuliaan. Allah dan Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.